Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pertama ini, selamat bergabung dengan mata kuliah algoritma. Insya Allah dalam satu semester nanti kita akan belajar bersama-sama berkaitan dengan algoritma. Algoritma ini khusus untuk mata kuliah semester 1 dan ini merupakan dasar ketika Anda nanti belajar pemrograman. Ini sangat penting, sangat bermanfaat dan harus Anda pahami dan kuasai betul-betul. Insya Allah tidak sulit, konsepnya mudah, cuma nanti mungkin membutuh cara berpikir yang agak berbeda dengan ketika Anda SMA. Tapi insya Allah tidak sulit, karena pola pikir yang nanti akan kita gunakan itu adalah pola pikir berdasarkan kita dan kaidah-kaidah yang akan kita pelajari. Baik, mata kuliah ini 4 SKS dengan saya Eko Riswanto. Saat ini akan saya jabarkan berkaitan dengan rencana pembelajaran semester kita. Jadi selama 1 semester insya Allah nanti kita akan belajar seperti apa saja, itu nanti yang akan saya jelaskan di awal ini. Untuk lebih yang lengkapnya itu Anda bisa lihat di soft file-nya, PDF soft file-nya berkaitan dengan rencana pembelajaran semester. Kalau dalam video ini penjelasannya tidak terlalu detail. Berkaitan dengan capaian pembelajaran semesternya, CPL-nya, yang pertama adalah CPR untuk program studi, CPL Prodi. Yang pertama, ini menguasai konsep terkait algoritma dan pemrograman. Jadi bagaimana sih nanti konsep algoritma dan logika pemrograman itu. Yang kedua, menguasai kaidah dan prinsip pemrograman komputer, nanti minimal 1 bahasa pemrograman. Implementasi yang akan kita gunakan nanti, kita menggunakan Dev C++. Ini masuk dalam kelompok bahasa pemrograman C++. Yang ketiga, mampu mengembangkan atau menggunakan beberapa bahasa pemrograman komputer. Jadi algoritma ini nanti merupakan dasar proses awal bagaimana menyelesaikan masalah, dibuat langkah-langkahnya, kemudian diimplementasikan ke dalam komputer melalui bahasa pemrograman. Jika Anda sudah bisa menyelesaikannya dalam suatu bentuk algoritma, insya Allah nanti ketika Anda mengimplementasikan dalam bahasa pemrograman apapun, itu tidak akan menemui kesulitan. Nah, ini CPL program studinya. Kemudian CPL mata kuliahnya. Yang pertama, memahami konsep-konsep bahasa pemrograman, mengidentifikasi model bahasa pemrograman, serta membandingkan berbagai solusi. Jadi dalam penyelesaian masalah itu tidak cuma satu, mungkin lebih dari 1, lebih dari 2, 3, dan seterusnya. Nah, membandingkan ini fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mencari solusi paling baik. Paling baik itu paling singkat tetapi paling cepat. Ini CPL yang pertama. CPL yang kedua, memahami konsep-konsep algoritma dan kompleksitasnya, meliputi konsep sentral dan kecakapan yang dibutuhkan untuk merancang, menerapkan, dan menganalisis algoritma untuk menyelesaikan masalah. CPL yang ketiga, menguasai konsep dan prinsip algoritma, serta teori ilmu komputer yang dapat digunakan dalam pemodelan dan desain sistem berbasis komputer. Yang keempat, menguasai konsep bahasa pemrograman, serta mampu membandingkan berbagai solusi, serta berbagai model bahasa pemrograman. Nah, ini adalah CPL untuk mata kuliah algoritma untuk CPL pembelajaran mata kuliah.
Selanjutnya berkaitan dengan deskripsi mata kuliah. Jadi mata kuliah ini mempelajari langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Nah, nanti dijabarkan dengan alat algoritma, yaitu, alatnya nanti ada dua yang akan kita gunakan, berupa struktur teks berbahasa Indonesia dan flowchart atau bagan alur. Nah, kemudian setelah dari struktur teks atau flowchart itu, kita implementasikan proses penyelesaian masalah tersebut dengan menggunakan bahasa pemrograman C++. Jadi yang nanti kita gunakan dep C++. Inilah deskripsi mata kuliah algoritma. Kemudian materi atau pokok bahasa nanti yang kita pelajari tidak banyak, hanya 6, yaitu berkaitan dengan bahasa pemrograman, alat algoritma dan pemrograman terstruktur, kemudian penyajian algoritmanya, kemudian struktur dasar algoritmanya, kemudian yang kelima bahasa pemrogramannya, jadi dasar dep C++-nya, yang keenam pernyataan dalam C++. Nah, pernyataan ini merupakan implementasi dari struktur dasar algoritmanya. Nah, ini materinya tidak banyak, tapi nanti kita akan banyak berlatihnya. Berlatih menyelesaikan suatu permasalahan dengan menggunakan algoritma, baik struktur teks maupun flowchart, dan kemudian diimplementasikan ke bahasa pemrograman dep C++. Komponen penilaian. Komponen penilaian ini adalah nanti kesepakatan komponennya itu apa saja untuk mendapatkan nilai akhir. Dan juga di sini ada prosentasenya. Nah, ini ada 4 komponen pokok. Yang pertama adalah ujian tengah semester. Ini prosentasenya 35%. Ujian akhir semester 40%. Tugas, tugas ini bisa kuis, bisa pekerjaan rumah. Kuis ini dikerjakan saat kuliah berlangsung, sedangkan pekerjaan rumah nanti dikerjakan di luar jam kuliah. Ini 20%, kemudian presensinya 5%. Ini kalau kita total, ini jumlahnya 100%. Inilah komponen penilaian yang nanti kita gunakan. Nah, kemudian dari komponen penilaian tersebut, itu kan akan didapatkan nilai total, tapi dalam bentuk angka. Nah, kemudian dalam bentuk angka ini akan kita konversikan ke huruf. Jadi huruf nilainya nanti A, B, C, D, atau E. Nah, nilai A itu jika nanti rata-ratanya itu lebih besar sama dengan 80. Jadi kalau dari komponen penilaian tadi, ternyata nilai Anda 90 berarti masuk A. 80 masuk A. Tapi kalau 79 itu masuk B. Jadi B itu 70 sampai 79. C 60 sampai 69, D 50 sampai 59. Kalau kurang dari 49, maka E. E itu 0, jadi harus ngulang. D boleh, tapi kecil nilainya. C juga kecil. Nah, insya Allah nanti kalian nilainya A atau B saja. A, B. Karena kuliah di Jogja nilainya A atau B. Nah, tapi tentunya harus belajar yang rajin. Nah, itu teman-teman berkaitan dengan rencana pembelajaran semester kita. Nah, kemudian nanti untuk sharing materi itu akan kita gunakan medianya adalah Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.